Di Pelangi Kristus sangat serius mengatakan tidak boleh ada bullying. Mengapa Pelangi Kristus dengan serius menindak? Membuat ranking itu berarti dengan sengaja mengatakan bahwa orang itu ada kelas-kelasnya. Mencegah bullying itu tidak bisa dengan peraturan atau dengan ancaman hukuman. Tapi menumbuhkan rasa saling mengasihi. Halo semuanya, kita berjumpa lagi dalam program Berkat Belajar Kebenaran Tuhan by Pelangi Kristus. Kali ini bersama saya Sharon dan tentunya bersama narasumber kita yaitu Guru Magdalena Pranata. Shalom Bu Magda, salam Guru Magda, apa kabarnya hari ini? Kabarnya saya sangat bersukacita. Shalom Ibu Bapak semua yang terkasih, Tuhan memberkati. Hari ini kita akan membahas 3 hal yang tidak ada di Pelangi Kristus. 3 hal ini tidak sesuai dengan firman Tuhan dan dipastikan tidak ada di Pelangi Kristus. Yang pertama, bullying dipastikan tidak ada di Pelangi Kristus. Bullying disebabkan adanya persaingan yang tidak sehat, yaitu saat anak merasa kurang atau kalah jika dibandingkan dengan yang lainnya. Hal ini biasanya terjadi karena adanya sistem perankingan, baik dalam hal nilai maupun dalam hal menjadi murid teladan. Di Pelangi Kristus, sistem perankingan tidak ada dan murid-murid tidak dibandingkan satu dengan yang lainnya. Bahkan setiap murid difasilitasi keunikannya dan prosesnya akan didukung meskipun memakan waktu yang lebih lama dari teman-temannya. Nah, pertanyaannya nih, dalam sekolah Kristen bullying tidak boleh ada, namun apakah benar bullying bisa dicegah atau diakhiri? Apakah bisa dijelaskan lebih lagi langkah pencegahan atau penanganan kasus bullying di Pelangi Kristus? Ya, Sharon, saya senang ya dengan pertanyaan ini. Bukan senang karena bullyingnya ya, tapi bahwa ini memang menjadi concern. Sebetulnya betul yang kamu katakan tadi. Di Pelangi Kristus sangat serius mengatakan tidak boleh ada bullying. Karena bullying ini sebenarnya merupakan satu sikap yang dinyatakan dalam sebuah tindakan yang merendahkan martabat orang lain. Sementara kita sebagai orang yang percaya bahwa Tuhan menciptakan manusia itu setara, sederajat, mempunyai martabat yang mulia. Maka kalau menghina, merundung, melakukan perbuatan yang membuat orang merasa tidak berharga, itu sebetulnya menghina Tuhan yang mencipta. Di Alkitab dikatakan barang siapa yang menghina sesamanya, menghina Tuhan penciptanya, itu tidak boleh. Jadi kenapa itu serius? Karena ketika ada seorang anak atau murid di Pelangi Kristus bisa punya ide untuk merendahkan, lalu kemudian membuat orang itu tidak nyaman, dengan sengaja menyakiti, kemudian dengan sengaja melakukan hal-hal yang membuat orang merasa tidak dihargai, itu adalah sesuatu yang sangat memprihatinkan. Mengapa demikian? Karena sejak kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus dan boleh kembali bersekutu dengan Tuhan Yesus, bersekutu dengan Tuhan yang suci, yang dibayar atau yang hal itu bisa terjadi karena Tuhan Yesus menebus kita. Kalau menebus kita berarti kan Tuhan Yesus menghargai kita. Kok bisa ada anak-anak yang juga sama-sama ditebus oleh Tuhan Yesus kok merendahkan sesama temannya? Itu sesuatu yang menghina karya penebusan Tuhan Yesus. Tapi bukan berarti kalau dengan sesama anak-anak Tuhan, sesama anak Kristen tidak boleh membuli, kalau dengan orang lain boleh. Oh tidak. Tapi melalui satu sistem yang sangat serius, mengatakan no bullying. No itu sungguh-sungguh berarti membangun dalam hati seorang anak tuh hati yang benar-benar menghormati Tuhan. Dan ini nanti akan muncul dalam tindakan di masyarakat.
Jadi tidak akan mendiskriminasikan orang, berbuat menghina dalam arti mencibir, merendahkan, mendiskriminasi karena perbedaan etnis, perbedaan agama, perbedaan strata sosial. Jadi ketika terjadi perbedaan-perbedaan lalu kemudian merendahkan, itu hal yang sangat bertentangan dengan apa yang dikatakan dalam Alkitab. Jadi mengapa Pelangi Kristus dengan serius menindak kalau ada murid-murid? Jadi memang meskipun kalau nanti Sharon tanya, meskipun sudah keras kita, artinya keras itu bukan anaknya kita pukuli, kita hukum, tidak. Tapi kita menindaklanjuti dengan serius sehingga anak yang melakukan tindakan bullying mengerti bahwa ini hal yang berhadapan-hadapan langsung dengan otoritas Tuhan. Tidak boleh main-main. Ini bagus, dampaknya bagusnya begini. Ketika muncul hati menghormati temannya, bukan karena takut dihukum, tapi karena menyadari bahwa semua manusia diciptakan itu setara, sederajat, harus dihargai. Maka kelak kalau bekerja, dia menghormati sesama teman kerja, menghormati atasan dan juga menghormati bawahan. Nah, ya kan? Juga di masyarakat, dia akan menghormati siapapun, termasuk orang yang pekerjaan yang paling sederhana. Dia akan bersikap hormat. Nah, sebelum saya melanjutkan, tadi kan kamu menyinggung soal ranking gitu. Saya mau bertanya sama Sharon, kamu sekarang kelas 10 ya? Iya. Kamu masukkan sejak umur 3 kelas basic? Iya. Nah, coba kamu ingat dari kecil sampai sekarang. Apakah Sharon merasakan bahwa selama kamu sekolah itu kamu merasa diperlakukan oleh guru dan teman-teman sebagai seorang teman yang berharga? Kamu memang benar-benar ngalami tidak ada orang yang intentionally sengaja untuk merendahkan kamu, menghina kamu, memojokkan kamu, menjauhkan kamu. Gimana pengalaman kamu tentang komitmen Pelangi Kristus no bullying ini, gimana pengalamannya Sharon? Kalau dari kecil sampai sekarang sih nggak pernah dibully sih. Selalu kayak guru-guru sama teman-temannya selalu berbuat baik sama Sharon. Gitu. Kalau menurut pengamatannya Sharon, hal ini kira-kira menurut pendapatmu itu karena apa? Kok teman-teman baik sama kamu juga merasa aman ya, nyaman ya? Gimana kalau menurut pendapatmu? Mungkin karena ajaran yang di Pelangi Kristus yang diajarkan dari PACE juga, itu harus selalu kayak berbuat baik kepada satu sama lain gitu. Artinya secara kontinu terus-menerus diingatkan, diajarkan baik melalui devotion, waktu mengerjakan di PACE ya, modul belajar diingatkan, pada waktu kegiatan juga diingatkan, lama-lama menjadi nilai, menjadi value, bahwa bullying adalah hal yang serius dan tidak boleh. Nah, mengenai ranking sekarang, memang ada beberapa sekolah yang tidak menyadari awalnya bahwa kalau meranking itu dampaknya adalah murid-murid merasa ada degradasi, ada perbedaan. Bahwa kalau yang pintar diakui kepintarannya ranking 1 atau unggul, bahkan ada kelas khusus untuk anak unggul. Sedangkan yang biasa-biasa, yang belajarnya butuh waktu cukup lama, itu dikasihkan kelas biasa. Jadi ada kelas unggul, ada kelas biasa atau apa istilahnya ya. Dan anak-anak yang masuk ke kelas unggul itu akan merasa diri lebih dari teman yang lain. Nah, ini sebenarnya adalah bullying yang dilakukan oleh institusi. Karena ketika membuat ranking itu berarti dengan sengaja mengatakan bahwa orang itu ada kelas-kelasnya, ada semacam pelevelan, dan itu berdasarkan kepintaran. Padahal pengetahuan itu bisa dipahami, anak bisa cerdas, itu bisa mengerti dengan baik, bisa punya kecepatan berpikir yang baik, itu semua adalah berkatnya Tuhan. Di Alkitab Tuhan Yesus mengatakan ya, Matius 25, bahwa Tuhan itu memberikan namanya talenta kepada orang masing-masing, sama apa beda? Memberi talenta pada tiap orang beda atau sama?
berbeda. Berarti setiap orang itu unik dalam berarti mempunyai hal yang khusus hanya untuk dia. Bahwa kalau 5 bukan berarti lebih baik dari yang 2. Kalau 2 bukan berarti lebih baik dari yang 1. Tapi dari perumpamaan Tuhan Yesus mengatakan setiap orang itu memang punya panggilan beda, punya peranan yang khusus, sehingga dibekalinya berbeda-beda. Ada yang pintar musik, ada yang pintar olahraga, ada yang pintar untuk bercakap-cakap, ada yang pintar seni lukis, ada yang pintar hitung-hitungan, paham matematika ya, ada yang punya keterampilan untuk bisa mendengar dengan teliti, mengingat dengan cepat. Banyak sekali talenta. Dan sekolah harusnya tidak boleh buat pengelompokan seperti yang tadi ada anak unggul, ranking 1, 2, 3. Karena itu bisa menjadi pencobaan bagi murid yang pintar. Lalu mandang teman yang lain gimana? Nah, kamu sih di bawah saya, ya toh? Meskipun nggak ngomong. Sedangkan yang lain bisa merasa minder, merasa saya nggak sama, merasa saya beda, dan akhirnya bisa berpikir siapa yang tidak adil. Kalau merasa dibedakan, umumnya orang akan berpikir siapa yang tidak adil. Tuhan. Nah, karena harus marah sama Tuhan. Padahal Tuhan tidak membedakan. Yang membedakan manusia. Itu sebabnya sekolah Kristen tidak boleh ada bullying. Institusi juga tidak boleh ada hal-hal yang membuat murid merasa dibedakan. Gitu. Komunitas di Pelangi Kristus juga sangat suportif dan memahami kebutuhan setiap murid. Kebutuhan untuk disayangi, didengarkan, dan dibimbing pada jalan yang benar. Bullying terjadi ketika anak merasa tidak dapat bercerita kepada siapapun bila ada temannya yang mengusili atau menjahili dia. Di Pelangi Kristus ada pengurus, teman seangkatan, kakak KTB, psikolog, dan guru sahabat yang mampu menangani bila ada anak yang butuh didengarkan. Tidak ada penghakiman maupun persepsi buruk untuk setiap anak yang ingin didengarkan. Nah, pertanyaan kedua adalah mengapa dukungan emosional dan spiritual penting dalam menangani kasus bullying? Bagaimana komunitas yang hangat di Pelangi Kristus mencegah kasus bullying? Jadi mencegah bullying itu tidak bisa dengan peraturan atau dengan ancaman hukuman, tapi menumbuhkan rasa saling mengasihi, mengadakan cukup banyak kegiatan yang membuat anak-anak atau murid-murid itu merasa kamu tuh punya kelebihan dan saya nggak perlu iri hati. Jadi itu proses itu harus dilakukan secara natural. Sebab kalau ada kegiatan bersama, guru memberikan contoh, kemudian anak-anak juga diberikan pengalaman bahwa menghargai orang itu menyenangkan, dan itu dilakukan melalui program-program Pelangi Kristus, kegiatan bersama, kerja bersama. Kalau kamu misalnya fundraising, ya kan, dengan teman seangkatanmu, itu akan menimbulkan rasa apa? Untuk mengerjakan fundraising satu sekolah, satu kelas itu, kamu merasa apa dengan teman-temanmu? Menjadi semakin dekat. Merasa lebih kenal, lebih dekat. Nah, itu yang harus terus-menerus dilakukan. Karena kalau hanya duduk manis di kelas, itu tidak bisa membangun atau kurang lah. Tapi kerjasama, terus kemudian bikin proyek bersama, yang didampingi guru dan juga diberikan contoh. Sehingga anak-anak merasa ternyata teman itu menyenangkan ya kalau saya kenal. Ternyata dia lucu juga, ternyata dia kreatif, ternyata dia tidak seperti yang saya pikirkan sebelumnya. Nah, pengalaman menjumpakan murid dengan murid dalam kegiatan bersama, aktivitas bersama, seperti hari minggu depan ini, angkatan kamu ya akan pergi, betul ya? Iya. Pergi toh, pergi pelayanan, naik mobil yang sama selama 12 jam, ya kan? Perjalanan itu ada percakapan yang menyenangkan, ada cerita-cerita, kan deket tuh. Ya, kemudian merasa lelah bersama, bergurau bersama, itu mendekatkan hubungan, betul nggak? Nah, jadi ketika sekolah Pelangi Kristus menyadari
relasi yang harus dibangun di antara murid-murid adalah relasi saling menghargai, saling mengasihi. Itu akan mencegah atau meminimalisasi keinginan untuk ngebully, untuk menyakiti teman. Karena yang dibangun itu adalah hal-hal yang positif. Jadi sekali lagi bukan memberikan larangan, jangan ini, jangan itu, bukan. Tapi membangun banyak kegiatan untuk kebersamaan, sharing, ya kan? Ada acara di mana kita semua bertalenta, lalu kita bikin pameran sama-sama. Yang pintar melukis atau Thanksgiving Day kan? Semua yang punya talenta, masing-masing talenta, ada menjahit, menyulam, bikin makanan, semua masing-masing memberikan keistimewaannya tuh. Lalu dipamerkan, lalu orang tua melihat, lalu memberikan like, semua sama. Mau bikin kue, mau merajut, mau foto, mau lomba lari, mau dia Bible game-nya hebat, semua masing-masing dihargai, semua masing-masing saling menikmati, mengurangi keinginan atau godaan untuk iri, ya kan? Karena iri itu kan biasanya muncul ketika itu dibenturkan. Kalau kerjasama, jadi mengurangi rasa iri, merasa seneng sama temennya. Bahwa kalau dia lebih, saya ya udah rugi, ya, ikut menikmati. Nah itu yang sering dilakukan. Dan kemudian ada KTB, kakak memimpin adik. Jadi masing-masing punya peran, masing-masing diberi kesempatan untuk mengalami bahwa hidup ini berharga. Itu usaha-usaha yang dilakukan. Walaupun apakah bisa nihil? Mungkin tidak bisa nihil. Kadang-kadang bisa muncul juga. Tapi yang penting guru harus segera menindaklanjuti kalau ada keinginan-keinginan itu. Karena manusia ini ya memang lahir sudah membawa dosa. Jadi keinginan untuk menang sendiri, keinginan ego, kepinginan tampil hebat, kepinginan asalnya aku bisa merendahkan kamu tuh sifat dosa. Nah itu kita tahu bahwa itu adalah sesuatu yang bisa muncul. Maka kita berusaha untuk anak-anak terus menghormati Tuhan dengan cara melalui devotion, melalui sharingnya guru ketika ada devotion bersama murid. Makanya devotion ini kan sifatnya bukan ini pembicara, lalu murid-murid duduk masing-masing buka Alkitab, bukan, tapi kelompok, betul ya? Gitu. Sejauh pengalamannya Sharon, kamu merasa nggak bahwa selama di Pelangi Kristus kamu merasa dibangun rasa saling sayang dengan teman? Merasa nggak? Merasa. Gitu ya. Yang paling efektif buat kamu yang apa? Mungkin saat KTB. KTB ya, gitu ya. Bisa cerita ya. Iya. Ini kakak-kakak kok perhatian sama saya. Sekarang kamu jadi kakak KTB ya sudah ya? Belum. Tahun ya? depan. Tahun depan jadi kakak KTB untuk adik-adik SMP ya. Syukurlah Syara. Jadi kamu sukacita di sini? Sukacita. Ya puji Tuhan. Ya, jadi kesimpulannya adalah bahwa di Pelangi Kristus ini sudah ada komunitas yang bisa membuat murid untuk saling support satu sama lain. Betul ya. Nah teman-teman, bullying tidak memiliki tempat pada sekolah Kristen. Bullying menjadi penghalang dan sangat mengganggu tujuan utama pendidikan Kristen, yaitu memahami dan mentaati panggilan Tuhan. Sistem yang benar dan didukung peran nyata komunitas dalam proses pencegahan dan penanganan sangat diperlukan dalam kasus bullying. Sistem yang tidak membanding-bandingkan dan komunitas yang hangat dan suportif menjadi kunci dalam menangani bullying. Terima kasih Guru Magda atas penjelasan yang menguatkan hati kami. Bullying benar-benar harus ditangani dengan cepat dan tepat ya. Kita harus memastikan tidak ada kasus bullying. Jangan sampai kita sendiri yang menjadi pelaku bullying. Benar. Dan buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah menyimak video episode berkat hari ini. Sampai jumpa di episode berkat berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.